siang, perkenalkan nama saya Aurelia Tiara Brustepu dengan NIM B119355, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang polusi udara maupun pencemaran udara. Polusi udara merupakan salah satu hal yang sangat serius di lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terpapar polusi udara baik di luar maupun dalam ruangan seperti asap, debu, dan partikel. Emisi zat berbahaya yang masuk ke udara pada tingkat yang melebihi kapasitas alami di atmosfer dapat mengakibatkan dampak buruk pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh sebab itu, pencemaran udara merupakan salah satu hal yang penting bagi masyarakat untuk dikelola. Yang menyebabkan polusi udara adalah gas amoniak. Amoniak merupakan salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Amoniak dapat ditemukan di air, udara, dan tanah. Amoniak merupakan gas yang tidak berwarna dan larut dalam air. Waktu tinggal amoniak di atmosfer berkisar sekitar 10 hari. Amoniak bersumber dari industri pupuk, limbah peternakan, pembakaran savana, pembakaran biofuel, dan sebagainya. Sebanyak 90% dari sumber gas amoniak berasal dari industri pupuk dan limbah peternakan. Berternak di wilayah rumah sendiri memang menyenangkan untuk dilakukan menurut beberapa orang. Akan tetapi, peternakan tersebut dalam menjalankan kegiatannya bertentangan dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran. Akhir-akhir ini, berternak ayam dituding sebagai kegiatan yang ikut mencemari lingkungan karena mengganggu warga sekitar, terutama peternakan ayam yang dekat dengan lokasi pemukiman penduduk. Banyak yang mengeluhkan dampak buruk dari berternak ayam karena masih banyak peternak yang mengabaikan penanganan limbah dari kegiatan tersebut. Dari limbah peternakan yang berupa feses dan sisa pakan serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran lingkungan masyarakat di sekitar lokasi peternakan. Negatif yang timbul dari kurangnya pengelolaan limbah ternak yaitu yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara terbagi menjadi dua, yaitu bau dan debu. Bau berasal dari penumpukan feses yang masih basah. Debu berasal dari sisa pakan, bulu, dan kotoran kering. Yang kedua itu ada pencemaran air dan pencemaran tanah. Dan yang ketiga menimbulkan lalat yang banyak. Perkenalkan, saya Aprilia Sestiandini dengan NIM B119372 dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Terganggu akibat bau menyengat dari kandang peternakan milik tetangga. Ternyata ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam melakukan peternakan di sekitar area rumah, memang sangat menyenangkan, karena dalam pengawasan hewannya tidak perlu lagi untuk jauh-jauh dalam memantaunya. Nah, pada dasarnya hal ini ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh si pemilik peternakan. Karena sebagai pemilik peternakan harus melakukan pengolahan peternakan yang baik agar tidak mencemari lingkungan. Misalnya, tata cara pengolahan kotoran hewan agar udara dari kandang peternakan supaya tidak sampai ke permukiman warga. Perbuatan tetangga yang tidak memperhatikan kondisi sekitar yang disebabkan dari kotoran peternakannya, maka tetangga yang merasa dirugikan dapat melakukan penuntutan atas dasar perbuatan melawan hukum karena dampak akibat peternakan tersebut. Dasar hukum perbuatan melawan hukum dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1368 dan pasal 1365. Pada pasal 1368, pemilik seekor binatang atau siapa yang memakainya adalah selama binatang itu dipakainya bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu di bawah pengawasannya maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Dan pasal yang selanjutnya yaitu pasal 1365, dia perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Perbuatan dari tetangga tersebut memang dapat kita kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, apalagi kandang ternaknya berdekatan dengan rumahnya, serta bertentangan dengan kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh hewan. Sekianlah yang dapat saya jelaskan. Pembuangan sampah sembarangan merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan sesuatu yang dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan hidup, serta lingkungan tersebut mempunyai penyimpangan akibat pencemaran itu, dan susunan udara yang tercemar akan mempunyai komposisi lain daripada udara normal, yaitu udara yang bersih. Video ini diambil di Jalan Masjid Nurul Jannah, Lorong Teladan, Payo Lebar, Kota Jambi.
Kondisi lingkungan seperti ini sangat memprihatinkan. Selain kurangnya kesadaran masyarakat pada kebersihan lingkungan, hal ini juga diakibatkan karena pihak pemerintah yang kurang tegas dalam menangani masalah pembuangan sampah sembarangan tersebut. Karena di lokasi tidak ditemukan tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pihak pemerintah. Tak hanya mencemari tanah, sampah yang dibuang sembarangan juga bisa mencemari udara dan bagi lingkungan sekitar. Polusi sampah dan lingkungan yang kotor juga dapat membawa dampak buruk pada manusia yang tinggal di lingkungan tersebut. Sebagai contoh, polusi sampah diketahui dapat mengakibatkan peningkatan berbagai macam penyakit, infeksi saluran pencernaan, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena dengan adanya sampah yang menumpuk tanpa dibuang ke tempat yang selayaknya, binatang pembawa penyakit seperti lalat akan menjadi semakin banyak dan tentu saja itu bukan satu-satunya dampak buruk lingkungan kotor serta polusi terhadap manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairunisha dengan NIM B1001377 dari kelas H Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dan penyebab dari pencemaran lingkungan. Masih banyak dari masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan. Mereka kurang menyadari dampak buruk yang berpengaruh pada kesehatan. Pencemaran lingkungan sendiri adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan dan bisa menyebabkan berubahnya tatanan yang sudah ada sebelumnya. Penyebab dari pembuangan sampah sembarangan yaitu minimnya kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah dengan benar pada tempat pembuangan. Sampah yang dihasilkan dari rumah atau individu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai yang berasal dari sisa-sisa makanan yang dapat membusuk, seperti kulit buah, batang sayur-sayuran, dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai dan biasanya dapat didaur ulang, seperti yang terbuat dari plastik maupun kaleng. Sampah yang dibuang secara sembarangan juga bisa menjadi sumber penyakit. Baik sampah organik maupun sampah anorganik dapat menjadi tempat bertumbuhnya bakteri maupun parasit. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaini Syahaan dari Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan nomor mahasiswa B100193776. Mari kita langsung ke pembahasan pertama. Larangan membuang sampah sembarangan sudah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007, Pasal 21 huruf B yang berbunyi, orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan di tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Pembahasan kedua, banyak sekali dampak dari membuang sampah sembarangan yang bisa kita rasakan, seperti mencemari lingkungan, merusak pemandangan, dan bisa mendatangkan banjir dari level rendah sampai level tinggi, mendatangkan berbagai penyakit. Jika sampah menumpuk di sungai bisa mengurangi air bersih, dan masih banyak lagi dampak negatif yang bisa kita rasakan dari membuang sampah sembarangan. Jadi, ayo teman-teman semua, mari kita membuang sampah pada tempatnya. Sekian video pembahasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Metsari dengan NIM B100193774, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menanggulangi buang sampah sembarangan. Masyarakat yang sadar dan turut berpartisipasi dalam mengelola sampah merupakan salah satu ciri untuk mewujudkan indikator Smart People. Sampah yang bertebaran di mana-mana atau tingginya jumlah sampah yang diproduksi ibu kota merupakan bahwa masih banyak perilaku masyarakat yang harus diperbaiki untuk mencapai hal tersebut. Walaupun begitu, kita bisa memulai perubahan dari hal-hal kecil. Berikut saya kasih beberapa tips yang bisa diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.
1. Pilah dan buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya memang terlihat seperti harus sepele, namun manfaatnya sangatlah besar untuk mengurangi pencemaran dan membuat lingkungan bersih dan indah. 2. Menghabiskan makanan. Jika kita kelebihan makanan, kita juga bisa memberikan kepada tetangga atau orang yang membutuhkan. Selain mengurangi sampah, berbagi makanan juga dapat mengurangi angka kelaparan. 3. Membawa kantong belanja atau alat makan sendiri. Membawa kantong belanja dan alat makan sendiri dapat mengurangi penggunaan plastik. Plastik sendiri merupakan material yang sangat sulit terurai dan dapat mencemari kualitas air dan tanah. Selain itu, membawa makanan bekal sendiri juga akan membiasakan gaya hidup sehat. 4. Donasikan barang-barang yang tidak terpakai. 5. Daur ulang dan buat kompos dari sampah.